Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala nuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32. Hari ini saya akan bikin konten tentang pengen tahu ke depannya Indonesia, apalagi sekarang ada pemilihan presiden tahun 2024, dan saya pengen mencoba untuk menghadirkan sosok beliau, presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Pengen tahu dari sisi baiknya apa untuk Indonesia kita ini. Jadi ke depan kan mau percalonan presiden, dan saya juga pengen tahu apa kata-kata dia atau saran-saran dia. Makanya saya mencoba untuk menghadirkan sosok beliau. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura. Dari golongan apa, Ampura? Saya Maaf kalau saya tidak sopan untuk menghadirkan. Boleh disebutkan namanya biar kita memanggilnya agak sopan. Kalau nggak disebutkan, nggak apa-apa. Yang lebih baik kita biar agak sopan manggilnya apa? Ampura. ingin rasanya saya memberitahukan jati diri saya. Agak kerasan dikit ya. Namun sepertinya saat ini belum saatnya saya beritahukan. Nggak apa-apa. Tapi yang memahami akan tahu siapa saya. Jadi kita untuk menghadirkan Ampura pengen tahu, ini kan lagi posisi dalam menghadapi pesta demokrasi di Indonesia yang akan diselenggarakan dalam tahun depan ini, ya kan? Apakah akan berjalan kondusif atau sebaliknya, Ampura? Indonesia agak kerasan dikit. dalam setiap pesta demokrasi di negeri ini, dalam perjalanannya tentang kondusif tidak kondusif, itu tergantung dari kepribadian
masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurut pandangan Uyut gimana? Pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan. Ya, 2024 ya. Saya hanya berharap pada masyarakat Indonesia jangan mudah terbawa, terprovokasi. Apalagi hanya sekedar mementingkan isi perut kalian. Iya. Menurut pandangan Uyut, gimana itu calon 2024 kan ada 3 tuh. Nah, itu posisi percalonan itu di antara 3 itu ada nggak gesekan-gesekan atau bisa menjadi apa namanya keributan di dalam 3 sosok itu. Kita nggak mau disebutkan namanya ya, gitu ya. Keributan terjadi. Yang menjadi korban adalah masyarakat. Dan yang melakukan pertikaian pun masyarakat. Sedangkan mereka yang mencalonkan diri akan tetap aman. Ya, yang mencalonkannya tetap masyarakat ya, gitu ya. Saya panggil Bu Ita aja nggak apa-apa ya? Silakan. Sedikit himbauan kepada para calon presiden. Bisakah kalian menenangkan masyarakat pasca pemilu ataupun sebelum pemilu? Karena pesta demokrasi akan dimanfaatkan dari berbagai golongan. Jangankan golongan manusia, bangsa goib pun akan memanfaatkan kondisi seperti itu. Iya. Satu bisa mengadu domba ya, bisa keributan. Ya, terusin ya. Akan banyak dikerahkan pasukan-pasukan Dajjal di negeri ini. Dalam pesta demokrasi mendatang. Jadi pesan saya kepada masyarakat, berhati-hatilah dalam menyikapi pemilihan mendatang. Berserah dirilah kalian kepada Allah. Karena hakikatnya seorang pemimpin di negeri ini bukan kalianlah yang memilih. Allah yang menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin. Jadi kita harus yakin ya aturannya ya. Itu yang menjadikan kan Allah ya, gitu ya. Tapi masyarakat kan bergebu-gebu kan
memilih tuh kayak sepertinya dia itu apa ya, seolah-olah dia itu yang akan menjadikan gitu. Silahkan kalian memilih pilihan kalian. Tapi bukan berarti harus memaksakan pilihan kalian kepada yang lain. Demokrasi ini dibebaskan agar semua masyarakat bisa memilih dengan batinnya masing-masing, Iya. bukan dengan isi perut. Kebanyakan sekarang tuh biar memilih ada sedikit nih buat beli rokok nih, buat beli jajan, ntar kamu memilih. Nah, sebenarnya nggak seperti itu juga. Kalau waktunya nggak jadi ya nggak jadi ya. Ya. Ya, Yang menjadikan kan Allah ya, ya. Tapi orang nggak sadar segitunya, nggak sadar sama sekali. Seperti itu. sadarlah kalian masyarakat Indonesia. Kalau boleh disebutin namanya, sebutin biar tahu. Ya, kalau kita paham. Baiklah, Ya, monggo. jika seperti itu. Biar tahu Seharusnya yang ngasih arahannya atau yang ngasih wejangan ini siapa untuk mengingatkan biar nambah kuat imannya. Monggo, nggak apa-apa, sebutin aja. negeri ini mengenal diri saya sebagai Bung Karno. Nggak apa-apa, kasih wejangan biar paham tentang pemerintahan ke depan ini 2004. Jangan sampai eh, kena adu domba atau jangan sampai digerakkan oleh iming-iming. Jadi biar sadar, oh iya, presiden itu yang menjadikan tuh Allah, bukan kita. Ampurah sedikit, monggo diceritakan biar gamblang semuanya. Jika kalian memahami pemilihan umum di setiap negara itu suatu ujian bagi negeri itu, di mana jika ujian itu dilewati dengan tenang, maka akan dipilihkan oleh Allah pemimpin sejati. Dan sebaliknya, jika pemilihan itu akan menimbulkan suatu huru-hara besar, bahkan pertumpahan darah yang meluas di berbagai pelosok kota ataupun desa, akan dimunculkan seorang penegak di negeri ini. Jadi bukanlah kalian yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ini hanya ujian buat kalian. Sejauh mana hati nurani kalian digunakan atau tidak digunakan. Apakah hanya akal pikiran kalian saja yang digunakan? Dengan berdasarkan isi perut kalian. Jadi pesta demokrasi sekarang itu ya, jadi seolah-olah yang ada uangnya itu dibantu dan
bukan dari pemilihan pribadi batin kita milih gitu, enggak. Jadi yang ada uang ya harus memilih. Nah, itu yang lagi dibudayakan sekarang gitu. Itu tipu muslihat bangsa Inggris dan pasukan. Oke. Karena dari sudut itu saja masyarakat mudah dijerumuskan. Tuh, pemirsa dengerin. Mudah sekali masyarakat itu dijerumuskan dengan duniawi, kekuasaan, kesenangan yang semu. Saya ingin bertanya kepada masyarakat negeri ini. Ya, monggo. Apa yang kalian rasakan dalam hati kalian di saat orang yang kalian bangga-banggakan, yang kalian perjuangkan mati-matian, terpilih atau tidak terpilih? Apa yang kalian rasakan? Jawab itu dan dipahami. Apakah ada ketenangan batin kalian? Atau hanya akan menambah kepuasan dalam mencari duniawi kalian? Ingat, ini sudah masanya di mana setiap manusia akan dipisah-pisahkan, akan digolong-golongkan. Tinggal bagaimana kalian memilih mana yang menjadi panutan kalian. Apakah kalian memilih dunia kalian atau memilih Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla? Jangan sampai kalian menyesal di hari akhir kalian. Dengerin pemirsa. Selagi masih ada waktu, bersegeralah untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Adapun kalian yang mengabaikan pesan ini, silahkan saja. Tapi yang percaya monggo, nggak percaya monggo. Itu aja, ya dia. Dan bagi kalian para ulama-ulama akhir zaman, pendakwa-pendakwa akhir zaman, sedikit pesan buat kalian. Monggo. Semoga aja melihat. Jalankanlah dalam kehidupan kalian apa yang telah kalian pelajari selama ini. Jangan hanya bisa mengajarkan saja kepada orang lain, pada jamaah-jamaah.
coba saja dulu untuk menjalankan dalam kehidupan pribadi kalian. Jika kalian sudah menjalankannya dan memahami semuanya, barulah kalian ceritakan apa yang sudah kalian jalani. Tidak perlu mengajarkan, dengan sendirinya jamaah akan mengikuti. Tidak perlu dengan suara yang kencang, keras. Banyak ulama, pendakwah di akhir zaman ini semakin pintar dalam syariat-syariatnya. Benar. Namun untuk menjalaninya dalam kehidupan pribadi mereka sangat sedikit sekali. Jadi yang kasihan kalau kita sih pengikutnya. Ya, jangan kalian bohongi jamaah-jamaah kalian. Kenapa saya bilang kalian membohongi? Karena kalian belum pernah menjalankan apa yang kalian bicarakan atau yang kalian sampaikan kepada jamaah. Ya, barangkali ada pesan-pesan lagi buat calon atau calon presiden yang ke depan 2024. Dan Monggo bagi sedikit. kalian para calon-calon pemimpin negeri ini, jangan kalian adu domba masyarakat di negeri ini. Biarkan masyarakat tenang dalam memilih. Jangan kalian halalkan segala cara. Tidak akan dipilih dari diri kalian. Di akhir zaman ini, jika ada sedikit saja niatan yang tidak baik untuk negeri ini, camkan itu. Yang ada akan hanya pertikaian, huru hara, dan akan turun bala bencana yang dahsyat. Dan bagi kalian orang-orang atau golongan yang memanfaatkan kondisi seperti ini, berhati-hatilah kalian, karena kalian akan disaring selagi masih ada waktu. Silakan untuk bertobat. Mumpung ada sisa waktu ya, Ya, sisa umur. Jadi kalau bisa ya cepat kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih banget atas kehadiran Uyut. Saya panggil Uyut aja, nggak apa-apa ya? silakan. Karena kita terbiasa.
dan sangat terima kasih banget untuk bisa hadir di tempat saya ini, di kediaman kita ini. Monggo barangkali ada tugas lagi, duitnya, monggo. Barangkali ada sedikit lagi dibicarakan, monggo. Itu saja. Terima Karena walaupun saya banyak memberikan nasihat ataupun peringatan, kasih. belum tentu mereka menerima dan memahami. Ya, semoga aja yang memahami ya diambil positifnya, monggo. Kalau yang nggak memahami ya dan tidak percaya, monggo. Itu hal kepribadian. Itu ya. Ya, silakan saja. Makanya yang punya indigo, punya apa, boleh dicek. Bener nggak ya? Silakan. Bahwa sosok siapa yang berbicara ini dan ada pesan dari beliau. Bener nggak ya? Ya. Minta syahadat sebentar ya untuk kepercayaan atau untuk prospek Ampura. Dan bagi kalian yang mendengarkan, cobalah ikuti syahadat saya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat terima kasih banget bisa hadir di sini. Makanya biar orang tahu yang punya indigo, maka monggo dicek siapa sosok beliau yang hadir sekarang. Benar nggak ya? Silahkan saja. Itu aja, Ampura. Monggo barangkali tugas lagi. Maaf yang sebesar-besarnya kalau kita ada kata-kata yang kurang sopan, Ampura yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu Muhammad. Itu pemirsa. Makanya kita untuk menghadirkan sosok beliau, kita juga nggak asal kita menghadirkan. Jadi kemarin habis maghrib itu beliau connect, jadi minta hadir dan untuk bicara di depan publik. Saya kaget, makanya saya untuk menghadirkan, ternyata banyak pesan-pesan dari beliau. Jadi isi beliau itu memang ada benarnya untuk ke depan pesta demokrasi di 2024 ini. Jadi menurut beliau jangan sampai kita itu meyakinkan bahwa yang menjadikan kita jangan sampai. Jadi presiden itu yang menjadikan tetap pilihan Allah. Bagaimanapun kita memilihnya, itu tetap pilihan Allah. Waktunya jadi si A ya si A jadi. Waktunya jadinya si B ya si B yang jadi. Jadi di dalam diri kita tuh jangan sampai bahwa kita lah yang menjadikan sosok beliau jadi presiden. Jangan. Hilangkan rasa seperti itunya. Tetap yang menjadikan itu Allah. Jadi kita kalau misalkan pengen mendukung, udah lihat batin kita mendukung si A, ya udah sih. Jangan sampai kita pribadi kita yang menjadikan itu yang bahaya. Dan jangan sampai gara-gara karena iming-iming kamu ini itu permainan jajal, permainan iblis. Akhirnya kita meyakinkan dan kita berharap kalau bisa hindari dan jauhkanlah hal seperti itu. Dan tadi bilang yang punya indigo monggo dicek, yang punya kelebihan monggo dicek siapa sosok beliau yang hadir tadi. Makanya kita mediumisasi ini, maaf, itu suatu pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran batin kita, siapa itu. Jadi ketahuan mana penyusup iblis, mana yang asli. Jadi kita tahu pembelajaran untuk pribadi kita. Kita juga sama belajar. Monggo dicek yang punya indigo tadi, monggo. Semoga aja orang-orang kita yang mencalonkan 2024, calon-calon kandidat-kandidat yang akan
menuju berjalan ke depan. Semoga aja melihat dalam konten saya ini titipan dari beliau. Itu aja dari saya. Kalau ada kata-kata saya agak tidak didengarkan atau agak tidak cocok, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besar. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.